Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Hopipa dengan NIM 1903498, nomor absen 20 dari PGSD 4B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan menurut Erik Erikson. Erik Erikson adalah seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Adapun tingkatan dalam 8 tahap perkembangan yang dilalui oleh setiap manusia menurut Erikson adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayi 0 sampai 1 tahun. Tahap ini berlangsung pada masa oral, kira-kira terjadi pada umur 0 sampai 1 atau 1,5 tahun. Tugas yang harus dijalani pada tahap ini adalah menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan tanpa harus menekan kemampuan untuk hadirnya suatu ketidakpercayaan. Pada tahap ini, ibu memiliki peranan yang secara kualitatif sangat menentukan perkembangan kepribadian anaknya yang masih kecil. Yang kedua, balita 1-3 tahun. Tugas yang harus diselesaikan pada masa ini adalah kemandirian atau otonomi sekaligus dapat memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu. Apabila dalam menjalin suatu relasi antara anak dan orang tuanya terdapat suatu sikap atau tindakan yang baik, maka dapat menghasilkan suatu kemandirian. Namun sebaliknya, jika orang tua dalam mengasuh anaknya bersikap salah, maka anak dalam perkembangannya akan mengalami sikap malu dan ragu-ragu. Yang ketiga, masa prasekolah 4-5 tahun. Masa prasekolah atau preschool age ditandai adanya kecenderungan inisiatif dan guilty. Tugas yang harus diemban seorang anak pada masa ini ialah belajar mempunyai gagasan atau inisiatif tanpa banyak terlalu melakukan kesalahan. Yang keempat, usia sekolah 6-12 tahun. Salah satu tugas yang diperlukan dalam tahap ini adalah mengembangkan kemampuan bekerja keras dan menghindari perasaan rasa rendah diri. Saat anak-anak berada di tingkatan ini, area sosialnya bertambah luas dari lingkungan keluarga, merambah sampai ke sekolah, sehingga semua aspek memiliki peran. Misalnya, orang tua harus selalu mendorong, guru harus memberi perhatian, teman harus menerima kehadirannya, dan lain sebagainya. Yang kelima, remaja 12-18 tahun. Menurut Erikson, masa ini merupakan masa yang mempunyai peranan penting karena melalui tahap ini, orang harus mencapai tingkat identitas ego. Dalam pengertiannya, identitas pribadi berarti mengetahui siapa dirinya dan bagaimana cara seseorang terjun ke tengah masyarakat. Lingkungan dalam tahap ini semakin luas, tidak hanya berada dalam area keluarga dan sekolah, namun dengan masyarakat yang ada di dalam lingkungannya juga. Yang keenam, pemuda 20-41 tahun. Jenjang ini menurut Erikson adalah ingin mencapai kedekatan dengan orang lain dan berusaha menghindar dari sikap menyendiri. Periode ini diperlihatkan dengan adanya hubungan spesial dengan orang lain yang biasanya disebut dengan istilah pacaran guna memperlihatkan dan mencapai kelekatan dan kedekatan dengan orang lain. Oleh sebab itu, kecenderungan antara keintiman dan isolasi harus berjalan dengan seimbang guna memperoleh nilai yang positif yaitu cinta. Wilayah cinta yang dimaksudkan di sini tidak hanya mencakup hubungan dengan kekasih, namun juga hubungan dengan orang tua, tetangga, sahabat, dan lain-lain. Yang ketujuh ada separuh baya 41-65 tahun. Masa dewasa ditandai adanya kecenderungan generativity dan stagnation. Tugas yang harus dicapai pada masa ini adalah mengabdikan diri guna keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu atau aktivitas dengan tidak berbuat apa-apa atau stagnasi. Yang kedelapan ada manula di atas 65 tahun. Masa hari tua ditandai dengan adanya kecenderungan ego, integrity, dan despair. Dalam teori Erikson, orang yang sampai pada tahap ini berarti sudah cukup berhasil melewati tahap-tahap sebelumnya dan yang menjadi tugas pada usia senja ini adalah integritas dan berupaya menghilangkan putus asa dan kekecewaan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.